Shalom, selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian dan juga anak-anakku dari kelas 10 sampai yang kelas 12. Kita akan mulai pembelajaran kita sepanjang hari ini melalui perenungan firman Tuhan, dan mari kita siapkan hati dan diri kita untuk memulai ibadah ini. Chapel kita, mari kita berdoa untuk memulai. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang pagi hari ini menyertai kami dalam kegiatan chapel kami, baik yang ada di dalam kelas maupun yang di rumah, baik Bapak Ibu guru, staf, dan juga para murid ya Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau beribadah kepadamu. Berikanlah kami hati yang mau rela dibentuk melalui firman-Mu. Dan ajarkan kami menyadari bahwa kasih Tuhan begitu melimpah dan juga berkenan bagi kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan amin. Mari kita mempersiapkan diri melalui pujian Beautiful Savior. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer.
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Setelah kita memuliakan nama Tuhan, kita akan mengecek kembali, merenungkan kembali ayat yang sudah kita baca di hari yang lalu. Di devosi kita di hari Senin, itu diambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15, di mana di situ merupakan penyampaian dari Paulus berkenaan akan kasih Kristus yang menjadi pengendali hidup Paulus. Dia yang awalnya adalah seorang yang membenci dan membunuh pengikut Kristus, ya, mengejar pengikut Kristus, sekarang menjadi orang yang diselamatkan oleh kasih Kristus. Kemudian di hari yang kedua, di hari Selasa, dari ayat 16 sampai yang ke-17, dinyatakan bahwa kita diciptakan lalu kemudian diselamatkan. Kita memperoleh juga kasih karunia keselamatan dari Kristus apabila kita percaya dan hidup di dalamnya. Kemudian untuk yang hari ketiga, dari kelanjutannya juga, ayat 18 sampai 20, dikatakan di situ, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Ya. Dengan bersama Allah kita memperoleh kedamaian dan juga berkat hidup yang kekal, yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di hari yang keempat, kita juga menjadi para utusan Kristus, ya, sama seperti para murid dan juga gereja mula-mula, kita menjadi utusan Kristus bagi dunia, yang kita memperoleh berkat kasih karunia dari Kristus yang begitu besar dan melimpah bagi kita. Kita selayaknya hidup baru dan memperoleh keselamatan itu kita bagikan kepada orang lain. Kita nyatakan, kita proklamirkan kebesaran Kristus melalui karyanya kepada dunia. Lalu kita akan lanjutkan di mana pembacaan kita dari Mazmur 31 ayat 10 sampai yang 17. Ya. Pak juga akan membagikan berkenaan tentang bacaan kita berjudul Ciptaan Baru di dalam Kristus. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk pembacaan firman kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu, dan kiranya Tuhan memimpin dan menyertai dalam pelayanan dan juga pembelajaran kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, kita akan baca dari Mazmur 31, ayat 10 sampai yang 17. Demikianlah firman Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah.
Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mulialah nama Tuhan Yesus Kristus ya, yang nyata di dalam firman-Nya dan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Ya. Baik, di dalam Mazmur ini berbicara tentang, kalau kita lihat mungkin berdasarkan Mazmur ini, pemazmur yaitu Daud seperti menceritakan kisahnya dalam sebuah lantunan lagu atau puisi Mazmur. Ya. Tetapi sebenarnya kesengsaraan hidup yang digambarkan Daud ini lebih daripada apa yang sebenarnya bukan yang dia alami secara keseluruhan. Ya, dia memperoleh hikmat nubuatan ya, yang kalau diteliti secara mendalam berkenan tentang pembacaan kita hari ini, ya, ini bagian di mana Daud menuliskannya jauh dibanding sebelum atau melewati masa sengsaranya yang sesuai digambarkan. Ya. Kesengsaraan hidup yang digambarkan oleh Daud di sini adalah lebih dari kehidupannya, tapi mengarahkan pada nubuatan akan Kristus itu. Sekali lagi, kesengsaraan hidup yang digambarkan oleh Daud ini merupakan nubuatan oleh Raja Daud terhadap keturunannya yang akan menebus dan akan menjadi korban untuk penebusan dosa. Nah, berkenaan tentang keberdosaan manusia, dosa dari manusia ini ya dinyatakan akan ditebus oleh satu orang. Ya, seperti pada ayat pembacaan kita di hari Senin, ya, satu orang mati untuk semua yang telah mati di dalam dosa. Ya, ini berlaku untuk kasih karunia yang Tuhan Yesus nyatakan. Ya, Tuhan Yesus satu-satunya manusia, ya, Allah yang menjadi manusia dan menjadi manusia yang suci dan kudus di hadapan Tuhan, dialah yang layak menjadi penebus bagi kita semuanya. Kenapa? Karena semua yang manusia dalam dunia ini telah mati di dalam dosa. Ya. Karena satu dosa masuk dalam kehidupan manusia, kita tidak akan bisa layak, suci, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya oleh satu orang yang bersih, hanya satu orang yang kudus, ya, satu manusia yang layak di hadapan Allah, yaitu Kristus. Dialah yang akan menebus kita terhadap kematian akan dosa. Ya, inilah keberdosaan manusia yang dinyatakan Tuhan Yesus dan disampaikan di dalam ayat 12 sampai 13. Lalu dinyatakan selanjutnya bahwa penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus merupakan ekspresi keadilan Allah dan kasih-Nya. Dia melebur dalam karya Kristus yang berinkarnasi. Untuk apa? Untuk memulihkan manusia yang percaya pada-Nya. Untuk memulihkan setiap kita yang beriman kepada-Nya. Karena Tuhan Yesus mengungkapkan kasih dari Allah yang begitu besar, yang melimpah bagi kita. Barang siapa yang percaya kepada Allah, dia akan memperoleh hidup yang baru.
Inilah makna dari hidup, ya, hidup yang baru, ciptaan yang baru. Yang awalnya berdosa, yang awalnya mati, harusnya masuk di dalam maut, sekarang dianugerahkan keselamatan melalui Kristus, ditebus oleh satu darah dari orang yang menebus bagi semua orang yang berdosa. Ya. Kalau kita renungkan secara menyeluruh, sangat indah sekali karya Tuhan Yesus Kristus. Dan di bagian berikutnya dari Mazmur ini berkata bahwa kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Paralel juga dengan penyampaian Paulus pada 2 Korintus 5, ya, dia menyatakan barang siapa yang percaya dia adalah ciptaan yang baru. Ya. Tubuh dan kedagingan yang lama yang ikut fokus pada perbuatan berdosa telah dipulihkan, telah dibereskan oleh Allah. Dan kita melalui kepercayaan kita bertobat, kita berserah kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh kehidupan yang baru, ciptaan yang baru, yang dulunya tidak bisa lepas dari dosa, sekarang bisa jadi kita tidak berbuat dosa. Kita bisa menghindari dosa tersebut. Dan kita berserah, kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Maka dikatakan oleh Daud pun di situ, meskipun dia tidak bertemu dengan Kristus secara langsung, tapi dia tahu bahwa kepada Tuhan dia percaya, dia akan ditebus, dia akan diselamatkan. Satu-satunya juru selamat. Ya, kepadanya si Daud ini percaya. Dan yang kelima, ini menjadi penekanan juga bahwa dari Raja Daud pun menyatakan, kita harus berserah karena hanya oleh Allah saja kita selamat dan hidup. Hanya oleh karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang mati kemudian bangkit, yang menang atas kerajaan maut, yang berkuasa atas baik di bumi dan di surga. Kita berserah hanya karena Allah saja yang berinkarnasi, yang mau menebus dosa kita. Itulah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita yang percaya. Ya. Di lain itu, apa yang manusia perbuat, apa yang manusia lakukan, omong kosong, semuanya tidak bisa menebus manusia dari jerat dosa. Ya. Maka dari itu, kalau kita dalam gereja, kita harus merenungkan selalu bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya Tuhan kita, satu-satunya Tuhan yang hidup dan yang berkenan atas hidup kita. Karena Dia telah menebus kita, telah memberikan hidup yang baru, mari kita berserah, bertobat kepadanya, dan menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana yang kita perlu responi, ya, di dalam kehidupan kita? Kita harus merenungkan ketika kita berserah, kita hidup di dalam Kristus. Kita mau hidup di dalam Dia dengan meresponi apa yang Allah ajarkan dalam kehidupan kita. Termasuk dalam firman Tuhan yang disampaikan kali ini. Di mana ciptaan baru itu adalah ciptaan yang dipulihkan dari kuasa dosa. Ciptaan baru yang ditebus oleh darah Kristus. Bagaimana kita hidup sebagai ciptaan baru? Kita harus berserah kepada Tuhan tadi, seperti saya katakan di awal. Kita harus mau bertobat apabila kita masih berbuat dosa. Ya. Karena apa? Kita tahu Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan menebus kita. Tuhan yang menganugerahkan keselamatan bagi kita. Maka apabila kita masih berbuat dosa, ya, kita bisa sadari bahwa tubuh kita dalam daging ini kita bisa saja berbuat dosa kembali. Tapi kita lihat dalam ciptaan baru kita harus menyadari bahwa saya nggak bergantung terus berbuat dosa terus. Apabila kita menyadari, kita harus segera memulihkan relasi kita dengan Allah. Kita harus segera memohon ampun akan kebaikan Tuhan. Kita memohon kepadanya. Dan kita harus hidup sebagai ciptaan baru yang bertekun akan firman Tuhan.
yang terus-menerus merenungkan firman Tuhan dengan sungguh. Ya, setiap hari, tidak sekedar untuk ibadah, tidak sekedar untuk hadir devosi, tidak sekedar untuk punya Alkitab. Ya, ciptaan baru itu harus bertekun akan kehidupan yang berarah kepada Tuhan Yesus. Ya. Gambaran mudahnya itu adalah seperti kita hidup di dalam CCTV yang setiap tempat, setiap waktu, setiap keadaan memantau kita terus. Ya, Tuhan itu seperti itu. Kita harus sadari hal itu. Bagaimanapun adanya kondisi kita, saat kita sendiri, saat kita tanda kutip ya, kita bersembunyi di dalam kesendirian kita, di situ pun Tuhan ada. Di situ pun Tuhan menunjukkan kehadirannya. Ya. Maka dengan itu kita perlu menyadari bahwa hidup yang di dalam Kristus sebagai ciptaan baru, kita harus ingat akan Tuhan begitu setia mengasihi kita, dan Dia juga begitu setia memperhatikan kita. Mengarahkan kita dalam jalan yang benar, taat pada firman Tuhan. Kalau kita memang salah, kita akan ditegur, kita akan sadar. Ya. Hati nurani kita yang memperoleh hidup baru akan ditegur menjadi tepat patokan supaya kita bisa pulihkan kehidupan kita. Menjauh dari dosa dan selalu berpegang, berserah, menempel kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Maka kita bisa merenungkan kembali bagaimanakah ciptaan baru itu. Ya. Pertama kali adalah kamu harus memaknai ya, bagaimana makna ciptaan baru dari awalnya dalam karya Kristus ya, bagi kehidupan kita. Apa yang kamu maknai dalam karya Kristus? Kemudian mengapa kamu harus percaya kepada Kristus? Karena kita tahu Kristus adalah juru selamat kita, Tuhan kita. Dan terakhir, bagaimana kita menjalani hidup baru di dalam Kristus. Yang berserah, yang terus berelasi, ya, terikat dalam kasih karunia yang terus kita sadari, dianugerahkan. Ya, itulah ciptaan baru bagi setiap kita orang percaya. Dan marilah kita beriman terus setia menjadi ciptaan baru yang mau menyatakan kasih karunia Kristus. Dan di pesan terakhir, Pak menyampaikan, jadilah pemberita Injil Kristus dalam hidup. Mulai dari mana? Mulai dari Tuhan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kamu. Bagaimana kamu sebelumnya berdosa, hidup dalam keberdosaan, hidup lama, hidup yang penuh hina karena begitu kotornya. Ya. Kemudian ditebus, kita menyadari bahwa kasih Kristus itu nyata melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui kasih-Nya kita menjadi pemberita Injil Kristus. Kita saksikan hidup kita yang saat ini, yang kita sadari sebagai kehidupan yang baru. Ya. Marilah kita hidup menjadi pemberita Injil Kristus dalam lingkup kehidupan kita masing-masing. Kita memberkati orang yang kita bisa jangkau. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa untuk chapel kita yang sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, yang menganugerahkan kami keselamatan dan kasih setia. Kami bersyukur untuk Engkau yang menjadikan kami ciptaan baru, ya Tuhan. Yang dengan sadar menyadari kasih Tuhan yang melimpah bagi kami. Yang menyadari karya Kristus bukan sekedar hanya sebuah cerita, hanya sebuah pegangan dari Alkitab saja, tetapi sebagai anugerah bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, bagi anak-anak yang beranjak dewasa ini, kiranya Tuhan memberikan kasih yang melimpah, supaya kami semuanya selalu ditegur, diarahkan oleh Engkau, ya Tuhan. Supaya kami selalu berserah kepadamu, punya relasi yang baik padamu.
Dan kami disadarkan kembali bahwa hidup yang baru itu adalah hidup yang terus menempel, berelasi dengan Tuhan. Ajarkan kami supaya kami tidak berbuat dosa kembali. Apabila kami jatuh di dalam dosa, Tuhan, sekiranya kami mau menyadari kami perlu bertobat dan mengakui. Dan kami memulihkan diri kami melalui kasih setia. Ajarkan kami menyadari ya Tuhan, terlebih kami dapat menggunakan firman-Mu ini untuk melakukan pembelajaran, melewati proses pembelajaran ini. Ajarkan kami untuk berlaku baik, berlaku benar di hadapan-Mu, untuk menjalani kehidupan kami yang baru ini. Berkati kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya pembelajaran kami hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, demikian chapel kita, Tuhan Yesus memberkati.